Itu ada beberapa rumusan masalah. Apa? Oh, masih. Mana budaya baca dalam meningkatkan mutu pendidikan? Yang kedua, apa tantangan menerapkan budaya baca di abad 21? Dan ketiga, apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan budaya baca pada siswa di sekolah atau madrasah? Yang dimana referensinya itu banyak saya ambil dari beberapa jurnal penelitian. Baik, langsung saja. Ya, pertama kita masuk ke bagaimana budaya baca dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi budaya baca dalam meningkatkan mutu pendidikan itu kita lihat dulu dari mana istilahnya. Jadi menurut Syaiful Sagala, budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup. Jadi itu budaya, belajar, berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan membaca? Ya, membaca merupakan serangkaian kegiatan pikiran yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memahami suatu informasi melalui indera penglihatan dalam bentuk simbol-simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai arti dan makna. Itu yang dinamakan dengan membaca. Kemudian sebagaimana tadi di dalam agama Islam disebutkan di Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini berarti agama Islam merupakan agama yang memberikan penekanan terhadap pentingnya membaca. Jadi terbukti dengan turunnya wahyu yang pertama, bukan perintah tentang sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi perintah untuk membaca. Ya, kata Iqra sendiri yang terdapat dalam ayat pertama surah Al-Alaq itu sendiri mempunyai arti bacalah. Dengan hal ini seakan Allah mengajarkan kepada umatnya melalui banyak cara untuk belajar, namun membaca tetap menjadi kunci utama. Jadi oleh karena itu, membaca merupakan kunci utama membuka jendela dunia. Hal ini menggambarkan secara jelas bahwa manfaat membaca dapat membuka, memperluas pengetahuan dan wawasan individu. Membaca membuat individu dapat meningkatkan kecerdasan, memperdalam pengetahuan dalam diri seseorang, dan mengakses informasi. Membaca juga merupakan salah satu aktivitas dalam kegiatan berliterasi yang merupakan kunci bagi kemajuan pendidikan. Baik, dalam suatu penelitian yang dilaksanakan di Amerika Serikat, memberikan kesimpulan bahwa betapa pentingnya kemampuan membaca dan membangun budaya baca. Di kelas awal, saat anak baru mulai sekolah, penelitian tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa anak yang lamban membaca pada kelas awal akan mengalami kegagalan yang semakin parah pada kelas-kelas berikutnya. Hal ini dikenal dengan istilah efek Meadow. Dalam ilmu ekonomi, efek Meadow berarti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dalam ilmu pendidikan, hal ini berarti yang lambat mendapat hasil yang rendah, sedangkan yang menengah dan cepat akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi membaca adalah kunci dalam hal ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Dalam pelaksanaan suatu program, khususnya program yang dicanangkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015, yaitu sebelum belajar, yaitu membaca dulu 15 menit sebelum memulai pelajaran. Baik, langsung kita masuk ke tantangan budaya baca. Ya, tantangan budaya baca pada abad ke-21. Di sini berdasarkan pendapatnya Roni Rodin, beliau adalah salah satu dosen di judul penelitiannya juga ada. Jadi beliau mengidentifikasikan beberapa hal yang dimana di sini beliau rangkum menjadi 5. Yang pertama adalah mengapa apa yang menjadi tantangan budaya baca pada abad ke-21 itu. Yang pertama, membaca belum menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kegiatan membaca rupanya belum menjadi kebutuhan bagi siswa. Mereka beranggapan tanpa membaca pun mereka tidak mengalami kendala yang berarti. Keadaan ini dipengaruhi oleh kenyataan hidup sehari-hari
bahwa mereka jarang hadapkan keharusan membaca untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian yang kedua, pengaruh media elektronik. Ya, siapa pastinya tak tahu ya, media elektronik itu apa saja, seperti handphone, internet, medsos, dan sebagainya. Jadi derasnya arus globalisasi informasi melalui media massa elektronik juga adil terhadap anak tidak ada ketersediaan bahan bacaan di sekolah. Di minimnya bacaan yang ada di madrasah sekolah, baik di segi jumlah maupun itu sangat berpengaruh terhadap minat baca siswa. Jadi hampir di setiap sekolah, perpustakaan sekolah hanya penuh dengan buku-buku paket yang menumpuk dari tahun ke tahun. Nah, ini berdasarkan penelitian dari si Roni Rodin ini ya. Jadi ketersediaan bahan bacaan di sekolah itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa, apalagi di sini siswanya butuh. Biasanya itu siswa-siswa itu butuh dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Kalau misalnya bacaan-bacaannya itu lebih banyak ke materi dan materi saja, biasanya akan membuat bosan. Selanjutnya keempat, kurangnya keteladanan membaca dari guru. Kurangnya keteladanan membaca dari guru adalah suatu hal yang ironis. Bila guru senantiasa menuntut siswa-siswinya untuk rajin membaca, tapi ternyata gurunya sendiri juga gurunya, supaya siswanya bisa mencontoh gurunya. Kemudian yang kelima adalah budaya membaca dalam keluarga juga belum tumbuh. Ya, termasuk budaya membaca dalam keluarga itu, contohnya orang tua biasanya yang misalnya rutin membeli koran setiap hari. Nah, itu salah satu bisa menumbuhkan budaya membaca pada anak. Itu juga yang melatar belakangi kenapa budaya baca itu sulit diterapkan, menjadi tantangan untuk diterapkan pada abad ke-21. Kemudian, apa saja upaya meningkatkan budaya baca pada siswa di sekolah atau madrasah? Di sini saya mengambil penelitian dari Yantoro, yang dimana jurnal penelitiannya itu berjudul Strategi Kepala Sekolah Menumbuhkan Budaya Baca di SDN 131 Kota Jambi, di dalam jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di situ beliau dikatakan berhasil menerapkan budaya baca. Jadi apa saja sih upaya meningkatkan budaya baca pada siswa di sekolah atau madrasah? Maka di sini saya sebagai pemakalah merangkumnya ada 5. Yang pertama adalah pembiasaan dulu. Jadi pemain terus untuk membiasakan individu dalam bersikap, berperilaku, membudaya. Jadi pembiasaan dalam membaca menjadi hal yang penting dan paling utama karena pembiasaan akan membangun keterampilan dan kemampuan siswa dalam memahami. Itu adalah salah satu contohnya. Di sini program rutin yang dilakukan oleh beliau di dalam jurnal penelitiannya itu adalah yang pertama, sebelum pelajaran dimulai, siswa dan guru melakukan kegiatan membaca materi pelajaran selama 15 menit terlebih dahulu. Jadi kegiatan baca kedua adalah menginstruksikan kepada seluruh guru agar semua siswa membuat ringkasan materi pelajaran yang akan dipelajari pada esok harinya. Kemudian yang ketiga, kegiatan rutin kunjungan ke perpustakaan setiap kelas secara bergiliran. Nah, ini juga dapat meningkat minat siswa untuk membaca, bisa menciptakan budaya baca di sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, adanya prestasi atau ajang yang dilombakan terkait dengan membaca ini, seperti lomba bercerita dan mendongeng dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Jadi keteladanan ini penting
sekali diterapkan di suatu sekolah yang ingin menerapkan budaya baca pada sekolah tersebut. Jadi yang pertama adalah selalu membaca di sela-sela waktu, terutama pada saat jam istirahat. Ini salah satunya keteladanan yang bisa dilakukan seorang guru. Kemudian yang kedua, sering menyempatkan waktu di perpustakaan untuk membaca bersama siswa dan memberi atau menceritakan pengalaman tentang membaca kepada siswa. Yang ketiga, kepala sekolah dan guru aktif dalam meringkas buku, membuat resensi. Yang keempat, membawa buku ketika melakukan monitoring pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kelima, sering melibatkan diri pada diskusi-diskusi yang dilakukan oleh siswa. Dan yang keenam, kepala sekolah dan guru sering memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa tersebut untuk rajin ke perpustakaan dan rajin membaca. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama. Jadi kerjasama juga penting supaya bisa meningkatkan budaya baca di sekolah tersebut. Jadi kerjasama terhadap guru, terhadap orang tua siswa, itu dan juga kerjasama terhadap alumni juga penting. Siapa di sini di dalam penelitiannya ternyata alumni juga ikut andil dalam menciptakan budaya baca di sekolah tersebut. Pada buku-buku yang pernah ia baca itu atau buku-buku yang pernah ia beli kepada sekolah tersebut sehingga para adik-adiknya, adik-adik kelasnya itu bisa membaca buku yang diberikan oleh alumni. Kemudian yang keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana. Jadi penting sekali juga sarana prasarana itu disediakan seperti ruang perpustakaan, ruang membaca, atau ruang outdoor, tapi untuk membaca itu juga penting diterapkan, sehingga itu dapat menunjang budaya baca di sekolah tersebut. Kemudian yang kelima adalah klinik membaca. Jadi di sini karena beliau merupakan kepala sekolah di sekolah dasar, jadi ada yang namanya klinik membaca. Jadi dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca bagi siswa yang mengalami permasalahan keterlambatan atau kesulitan membaca atau ingin meningkatkan kemampuan membacanya. Maka pada saat itu, kepala sekolah tersebut membentuk klinik membaca. Sehingga upaya untuk meningkatkan budaya baca pada siswa di sekolah atau madrasah tersebut dapat tercapai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena makalah saya ini banyak mengambil dari jurnal-jurnal penelitian saja yang pernah dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan peneliti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Sesi tanya jawab atau sesi diskusi atau tanggapan ya. Silahkan. Saya Mbak. Siapa? Oh iya Pak Abu. Ya terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ini materi yang sangat menarik sekali kalau saya menilai. Pertama bahwa dunia literasi kita ini masih dinilai terbelakang. Yang kedua, semangat-semangat di lembaga pendidikan untuk meningkatkan budaya literasi supaya anak gemar membaca itu sudah mulai ditumbuh kembangkan. Seperti contohnya adanya budaya literasi di sekolah-sekolah itu sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu anak dibiasakan untuk membaca, yaitu membaca buku apa saja. Itu diantara program-programnya. Kemudian juga memberikan apresiasi terhadap peserta didik. Selanjutnya beberapa kendala yang ditemui di masyarakat itu adalah bahwa budaya literasi ini belum sepenuhnya bisa difahami oleh semua pihak, oleh semua, terutama di aspek pengambil kebijakan ya. Saya menilainya seperti itu karena ketika ditanya pembangunan, orang-orang yang punya
kewenangan di dalam hal pengambilan kebijakan itu masih bersifat fisik dan pembangunan. Jadi pembangunan fisik dan seterusnya. Sementara pembangunan SDM juga tidak kalah penting daripada pembangunan fisik itu sendiri. Di sisi yang lain, masyarakat kita memang sudah mulai tumbuh perkembangan sangat pesat untuk budaya atau literasi ini. Entah itu masih pada proses minat baca atau sudah pada proses daya baca. Buktinya di beberapa kesempatan kalau kita lihat orang-orang sibuk dengan gadget, HP dan seterusnya membaca entah di WA, entah di Facebook dan seterusnya atau status orang. Ini merupakan suatu kemajuan lah dari yang tadinya tidak melakukan apa-apa menjadi membaca. Cuman yang jadi problem adalah materi yang dibaca itu sebetulnya yang disampaikan oleh beberapa sarjana pengamat dari Eropa itu bahwa ada semacam missing link antara orang yang membaca dengan tujuan apa yang dibaca, sehingga tidak memiliki ada kompetensi yang harus dikuasai oleh generasi masa depan, yaitu mampu menyaring berita. Nah, itu mampu menyaring berita. Jadi tidak semua bahan tulisan, bahan bacaan kemudian dibaca, tapi harus mampu peserta didik itu kemudian memberikan mana materi yang harus kita baca, mana yang harus kita sekedar tahu, mana yang ditinggalkan. Yang ingin saya tanyakan, dari pengalaman Mbak Haliska di lembaga pendidikan, mungkin ada kiat-kiat yang bisa di-share terkait dengan budaya membaca ini untuk peserta didik kita, sehingga ini bisa kita terapkan di lembaga-lembaga yang lain. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Abu atas masukannya. Di sini ternyata saya mendapat masukan lagi bahwa ternyata kita sebagai generasi di masa depan itu juga perlu yang namanya menyaring. Karena memang banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan, baik itu melalui status di WA dan sebagainya, di medsos dan sebagainya. Dan perlu sekali namanya filter dari generasi masa depan. Baik, baru satu. Saya Ali Mudin. Ya, Pak Ali. Terima kasih. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebetulnya masalah budaya baca ini bukan cuma di kalangan siswa ya. Justru ini sebetulnya menjadi masalah di dunia Islam begitu ya. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ya bahkan Yusuf Qaradawi itu dalam bukunya Ainal Halal, di mana letak kerusakan umat, di situ disebutkan bahwa termasuk itu tadi lemahnya budaya baca. Bahkan beliau mencontohkan pernah suatu saat seorang pejabat Yahudi, kalau saya tidak salah PM Yahudi, itu menyampaikan strategi global Yahudi dalam membentuk Israel Raya. Dan itu Israel Raya masuk dunia Arab ya, kawasan Timur Tengah. Kemudian seorang wartawan mengatakan, kenapa Tuhan menyampaikan itu? Ya, nanti orang Arab membacanya. Dia bilang, ya, atau nanti orang Islam membacanya. Ya, sampai ini mengatakan, tenanglah saudaraku, orang Islam itu malas membaca. Nah, ini artinya sebuah sindiran yang sangat luar biasa, bahwa memang sebenarnya masalahnya masalah dunia Islam sebetulnya, ya bukan masalah pendidikan hanya salah satunya. Padahal ayat yang pertama turun itu adalah perintah untuk membaca, ikra ya. Ikra itu fil amr ya, qara'a ya ikra, ya bacalah. Ya, bahkan sebetulnya itu nyaris wajib ya. Namanya
itu kan fil amr ya. Dalam kaidah usul fikih ada namanya al-amru lil wujub. Perintah itu mengandung kewajiban. Kewajiban artinya kalau ada kata-kata dalam Al-Qur'an mengandung perintah, itu menunjukkan wajib. Ya, wajib membaca. Ya, jadi sebetulnya jadi ada kewajiban membaca di dalam Islam itu. Ya, dari ayat itu ke Iqra bismi rabbik, ya, ayat Iqra artinya bacalah, perintah untuk membaca. Tapi ironisnya kemudian umat Islam malas membaca. Ya, padahal orang-orang dahulu luar biasa, ya, bahkan ada orang dulu ulama kita sakit gara-gara membaca. Ya, ada yang bisa membaca sampai 10.000 halaman setiap pekan. Ya, bukan cuma membaca literasi ya, secara umum membaca, menulis, itu bahkan mereka bisa menulis buku berjilid-jilid ya, seperti Ibnu Taimiyah itu punya buku Al-Fatawa ya, itu mungkin ada 1 meter itu lebarnya itu. Ya, padahal dulu orang nulis itu pakai pakai kalam ya. Kalau bisa, sekarang kita yang luar biasa, kita sudah punya laptop, tapi ternyata kita tidak bisa menulis surat cinta pun susah ya Pak, ya mungkin surat cinta masih bisa ya. Nah, jadi saya tadi sependapat bahwa sebetulnya kalau saat ini sebetulnya bukan masalah membacanya yang kurang, yang disebut tadi Ustaz Abu Hasan itu adalah daya bacanya sebetulnya jadi masalah itu ya, bukan minat bacanya. Minat bacanya luar biasa. Kalau baca Facebook ya kadang-kadang hangus masakannya ya gara-gara membaca Facebook atau membaca WA. Yang masalah itu daya bacanya ya, ketika membaca buku-buku tentang ilmu. Ini yang masalah ini. Kalau membaca berita-berita di WA atau di berita di Facebook itu tidak masalah, tapi masalah itu daya baca. Maksudnya daya baca adalah membaca hal-hal yang bermanfaat. Kalau membaca biasa itu ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya bukan hanya sekedar budaya baca yang perlu dikembangkan. Maksudnya kalau ingin intinya kan membaca untuk mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu bukan hanya sekedar membaca, tapi perlu juga namanya teknik membaca. Ya, banyak orang bilang saya sudah baca bukunya, ya, tapi saya tidak paham-paham juga. Nah, ini berkaitan dengan teknik membaca. Ya, kemudian ada namanya daya tahan dalam membaca. Itu pernah Ibnu Rus itu menurut riwayat itu pernah membaca buku Aristoteles itu 100 kali dia baru bisa paham. Nah, kita ini masalah kita di sini adalah ketika kita kemudian membaca, tetapi membaca istilahnya orang nanti membaca kalau mau tidur atau kalau membaca mau tidur, yaitu dua kita itu ya. Jadi membaca menjadi pengantar tidur ya, atau kemudian kalau membaca mau tidur kan begitu ya, sehingga kita tidak punya daya tahan ya. Nah, ini mungkin menurut saya di samping teknik tadi itu membaca satu ya, memang perlu dibiasakan membaca. Yang kedua perlu juga teknik membaca, bagaimana membaca, sekali membaca kita bisa memahami banyak hal. Ya, yang kedua bagaimana kita memiliki daya tahan dalam membaca. Jangan sampai baru baca 2 lembar ya kita sudah tertidur. Ya, biasanya begitu ya. Bahkan banyak orang, bahkan itu kalau kita baca resep-resep untuk bisa tidur nyenyak itu, atau orang yang mengalami insomnia itu sulit tidur, suruh membaca. Ya, itu suruh pergi sholat Jumat ya, biasanya baru pengantin sudah tidur kalau sholat Jumat ya. Itu kan termasuk literasi juga ya, artinya mendengarkan orang membaca ya, itu termasuk juga. Jadi kalau saya begitu ya, tidak bertanya, ingin mungkin menambah saja, yaitu perlu diperhatikan teknik membaca dan juga memperkuat daya tahan membaca ya, sehingga tujuan kita membaca bisa terlaksana itu untuk kemudian mendapatkan ilmu ya. Buku adalah ilmu pengetahuan ya, kata pepatah kita ya, membaca adalah kuncinya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu pengetahuan baik membaca, terutama di kalangan mahasiswa, dosen dan juga tentu masyarakat umum ya, supaya nanti kita bisa membangun peradaban. Peradaban itu dibangun dari atas daya tahan dalam membaca buku-buku yang bermanfaat. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Ali atas masukannya. Ternyata ada tambahan lagi bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan hanya minat baca, tapi ternyata daya bacanya juga. Dan kita ternyata permasalahannya juga pada teknik membaca dan daya tahan dalam membaca. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Saya Mbak. Atau tanggapan? Hilwa. Oh ya, silakan Mbak Hilwa. Dari tanggapan pertanyaan dari Pak Abu dan Pak Ali tadi, betul sekali bahwasanya memang kalau sekedar membaca hal-hal yang seperti Facebook itu rasanya semangat sekali, atau story-story orang, tapi untuk ketika membaca buku yang sebel apa gitu kok rasanya tuh kayak
Aduh, berat betul seperti itu. Nah, jadi menurut pemakalah sendiri kan sebenarnya nih yang mau saya tanyakan itu ketika ada seorang membaca, jujur saya sendiri kalau mau membaca sesuatu terus tulisannya atau segala macamnya itu ketika saya baca rasanya tidak paham-paham, rasanya tuh ingin menyerah. Nah, motivasi apa atau faktor-faktor apa yang menurut pemakalah tuh bisa menjadikan kita lebih semangat lagi, lebih lebih termotivasi lagi untuk sangat apa namanya ya, untuk menyenangi membaca tersebut begitu. Selain dari faktor-faktor tipe-tipe belajarnya seperti dia visual atau audio atau kinestetik seperti itu. Begitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Hilwa atas pertanyaannya. Baik, dari Pak Abu, Pak Ali, dan Mbak Hilwa, terima kasih banyak atas masukan dan pertanyaannya. Pertama, saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Pak Abu. Kiat-kiat apa yang bisa diterapkan untuk bisa menerapkan budaya baca? Baik, jika saya berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, untuk bisa menciptakan budaya baca, awalnya kalau dari pengalaman saya bukan orang yang bisa tahan baca yang banyak sekali, pokoknya tebal sekali bukunya. Saya bukan tipe orang yang seperti itu pada awalnya. Saya lebih suka baca yang seperti Wattpad atau baca yang novel-novel ringan begitu. Karena mungkin ya latar belakang saya sebagai orang yang masih suka dengan baca-baca novel ringan, nah itu jadi sukanya seperti itu. Sampai akhirnya saya ke Gontor. Nah pada saat itu disitulah diterapkan, maksudnya betul-betul dipaksa diri saya itu untuk bisa membaca sesuatu yang rumit, yang bahkan membuat pusing kepala. Apalagi pendidikan khususnya di Kalimantan dengan pendidikan di Jawa itu sangat-sangat berbeda. Jadi pada saat itu saya merasakan sekali bagaimana budaya membaca itu bisa diterapkan di Gontor itu. Jadi di Gontor itu budaya membacanya itu harus dipaksa. Ya, karena mereka sudah membawa buku kemana-mana dan kita yang awalnya tidak suka membaca diharuskan membaca karena ada suatu keharusan dan ibaratnya itu bakal ada punishment jika kita tidak mengumpulkan ibaratnya resensi atau review dari bahan bacaan yang kita baca. Nah itu kemarin. Jadi tanpa sadar ternyata setelah berbulan-bulan karena kita selalu dipaksa akhirnya terbiasa dan akhirnya setelah terbiasa kita menemukan hal-hal yang baru, ternyata menarik membaca buku-buku yang rumit itu. Jadi buku-buku yang rumit itu tuh bukan hanya sekedar buku yang ibaratnya membuat kita bosan, membuat kita ngantuk. Ternyata ada semacam rahasia tersendiri di dalam buku-buku itu yang tidak banyak kita tahu. Dan salah satu yang membuat sulit bagi generasi muda, ini masuk ke Hilwa, kenapa kita sulit dalam membaca, maksudnya bukan sulit ya, ibaratnya tidak mau membaca sesuatu yang ibaratnya buku-buku yang rumit, itu karena bahasanya. Penggunaan bahasa di dalam buku itu kan bermacam-macam. Ada yang ringan, nah jika ringan itu mudah sekali khususnya bagi generasi muda yang ibaratnya pemahamannya itu baru sampai setingkat 2, bukan setingkat 5 ya, atau setingkat yang profesor, jadi masih setingkat 2. Nah itu mudah sekali membacanya jika penggunaan bahasanya itu mudah memang ibaratnya dibaca dan dipahami. Tapi jika memang bukunya itu sulit dan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, nah itu biasanya membuat kita, khususnya yang ini, generasi-generasi muda dan yang masih pemahamannya di tingkat 2, itu sulit untuk mengerti dan membuat kita jenuh, cepat sekali jenuhnya. Dan tidak mau lagi membaca buku itu. Itu salah satu kendalanya. Dan ya salah satu bagaimana caranya, kiat-kiatnya untuk bisa menerapkan budaya membaca, yaitu tadi dengan cara dipaksa dan lingkungannya memang mendukung hal itu. Banyak sekali bukunya, kemudian di mana-mana orang membawa buku, dan itu memang harus dari suatu paksaan sehingga kita tanpa sadar, anak-anak didik itu tanpa sadar memang bisa tanpa sadar itu tuh sudah terbiasa untuk membaca dan akhirnya bisa menghasilkan suatu karya.
Begitu yang bisa saya berikan. Kemudian untuk Mbak Hilwa sendiri, apa faktor yang bisa mendorong kita untuk bisa menyukai ya, ibaratnya itu bisa suka gitu dengan bahan-bahan bacaan yang ibaratnya mungkin ya, kalau bacaan-bacaan yang ringan mungkin bisa kita baca, tapi kalau bacaan-bacaan yang rumit, nah itu bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kalau saya pribadi, pertama kan biasanya ada buku yang ibaratnya membahas manajemen mutu contohnya. Kemudian buku manajemen mutu itu saya sulit sekali memahaminya. Sulit sekali karena bahasa yang digunakan oleh penulis itu sulit dan saya nggak paham. Makanya saya beli lagi buku manajemen mutu yang lain, tapi ternyata dengan bahasa yang mudah saya pahami. Dan itu saya suka. Kalau misalnya manajemen mutu yang bahasanya saya mudah pahami, maka itu yang saya sukai. Maka tips yang bisa saya berikan itu adalah cari buku yang memang misalnya buku yang ibaratnya judulnya apa, kemudian cari penulis yang ibaratnya itu penulisnya itu tuh menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh diri kita sendiri khususnya. Jadi sehingga kita tuh mudah untuk memahaminya dan kita senang membacanya. Kalau misalnya kita menggunakan buku yang ibaratnya rumit dari profesor yang menggunakan bahasa yang rumit, itu biasanya membuat kita ibaratnya malas untuk membaca lagi dan jenuh untuk membaca. Itu yang bisa saya berikan. Selain faktor ini ya, kalau misalnya faktor untuk memulai membaca, maka membaca dari hal-hal yang kita sukai. Tapi kalau ini untuk membaca sesuatu yang ibaratnya mengharuskan kita untuk membaca sesuatu yang rumit itu, maka cari penulis yang ibaratnya mudah dari tulisannya itu kita pahami. Begitu sih yang bisa saya berikan. Kemudian saya memberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin menambahkan. Siapa tahu ada yang ingin berbagi dan ingin menambahkan. Mbak, saya Mbak Liska. Ya, Mbak Ita. Bu Ita, silakan Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kurang sehat, jadi suaranya mungkin agak pelan ya. Ingin berbagi saja dari beberapa pengalaman terkait dengan literasi dan membaca ya. Kadang-kadang kita cenderung mudah menyerah dan bahkan ada yang frustasi terkait dengan membaca ini. Ya. Kalau saya aslinya hobinya beli buku, tapi bacanya nggak tuntas-tuntas, mungkin seperti itu. Ada beberapa paradigma yang perlu kita luruskan ya, yang selama ini mungkin itu yang membuat membaca itu menjadi berat. Gitu ya. Yang pertama, membaca itu seharusnya membaca sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi dari beberapa pelatihan yang saya ikuti terkait dengan teknik membaca, gitu ya. Ada yang namanya smart reading, ada juga namanya baca kilat, gitu ya. Dari sana saya mendapatkan beberapa ilmu ya terkait dengan membaca yang efektif. Gitu. Walaupun tidak semuanya bisa diterapkan, tapi insya Allah berproses gitu untuk bisa menikmati membaca sehingga itu menjadi budaya kita sehari-hari. Jadi yang pertama, membaca itu sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya tidak semua buku itu harus kita baca, tapi buku mana yang kita butuhkan. Ya. Nah, ketika kita memilih mana buku yang kita butuhkan, itu bisa dilihat dari pertama, dilihat dari judulnya. Judulnya, yang kedua bisa dilihat dari pengantar, ya, atau di kesimpulan belakangnya. Nah, kemudian membaca tidak semua seluruh isi buku itu kita baca. Dan ketika kita tidak membaca keseluruhan, bukan berarti kita tidak membaca satu buku. Karena bisa jadi kebutuhan kita terhadap satu buku itu bisa jadi tidak semuanya di dalam isi buku. Karena para pakar berpendapat bahwa buku-buku yang ditulis itu sebenarnya dia hanya menawarkan misalnya satu teori, gitu ya. Tapi teori itu disampaikan, karena kalau langsung to the point,
teori itu kan to the point ya disampaikan, barangkali bukunya hanya tipis gitu ya, mungkin hanya beberapa lembar. Maka supaya dia tebal, maka ditawarkanlah dengan berbagai macam cara pandang ya dari berbagai sisi, sehingga akhirnya buku itu menjadi tebal. Gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, saya setuju dengan Mbak Haliska tadi, membaca buku-buku yang kita senangi, gitu ya, hingga tidak menjadi beban. Kalau membaca buku yang kita senangi, otomatis tidak membuat kita mengantuk, pasti senang. Yang senang baca novel biasanya ya pasti asik gitu ya, asik sekali. Saya termasuk yang tidak suka baca novel ya. Jadi kalau dibilang bukunya ya mungkin serius, tapi ada juga yang sampai dewasa pun senangnya baca komik misalnya, ya nggak masalah juga gitu ya. Jadi yang mana yang disenangi, yang penting kan membaca gitu ya. Tinggal bagaimana komik yang dipilih adalah komik yang bermanfaat, novel-novel yang bermanfaat dan seterusnya. Termasuk juga mungkin baca status atau tulisan orang di Facebook ya. Tidak masalah kalau menurut saya. Sekarang bagaimana kita membangun gerakan menulis status di Facebook itu, status yang bermanfaat. Misalnya bikin status di Facebook, isi buku misalnya, resumenya atau review buku misalnya dan seterusnya. Jadi kan lebih banyak bermanfaat. Karena orang mungkin lebih senang baca lewat status Facebook orang lain misalnya. Kemudian yang ketiga, ya, menjadikan membaca itu tidak langsung merasa harus paham satu kali baca, karena setiap buku itu jarang ya mungkin tingkat tinggi saja ya orang yang sekali baca, apalagi buku-buku berat ya langsung paham. Tapi tidak masalah, karena dari yang saya terima dari para trainer itu, apa yang kita baca itu akan tersimpan di dalam memori ya, bawah sadar kita. Nah, satu saat ketika kita bertemu dengan tema yang sama, nah itu akan mudah tersambung gitu ya, mudah tersambung. Atau kita bertemu dengan mungkin permasalahannya justru di lapangan. Nah, kita ingat pernah membaca ini di sini. Ya. Jadi tidak apa-apa, itu akan tersimpan terus ya di dalam bawah sadar kita. Sehingga usahakan memang membaca itu dalam keadaan rileks, santai, dan tadi memang disukai gitu ya, buku yang disukai. Kemudian membaca bisa juga tidak harus melalui buku, baik digital maupun cetak ya. Tapi kita bisa membaca memahami isi buku melalui review buku. Ya, saya punya teman penulis juga, beliau punya channel YouTube ya, Bang Irwan, channel review buku ya. Saya lupa ya channelnya. Beliau mereview buku-buku yang ada dalam bentuk video gitu ya. Sangat menarik sehingga kita tidak haruslah membaca gitu, tapi yang penting kita paham isi buku itu ya. Ketika kita tertarik ingin membaca yang lainnya gitu ya, kita bisa membaca sendiri, tapi paling tidak kita sudah tahu maksud dari isi buku tersebut, sehingga ketika kita merasa butuh buku itu, berarti kita memilikinya gitu. Tapi kalau tidak butuh, hanya sekedar untuk pengetahuan kita cukup mendengar reviewnya saja. Mungkin itu beberapa tambahan dari saya. Ada beberapa tapi saya lupa ya yang mau disampaikan. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita atas masukannya. Banyak sekali masukannya ya. Salah satunya tadi saya Mbak Halis. Ya. Terima kasih banyak Bu Ita. Selanjutnya Bu Emma, silakan Bu Emma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
hanya sekedar sharing saja. Memang budaya membaca ini memang sangat penting ya, apalagi kita di dunia pendidikan. Terutama untuk saya sebagai pengampu pelajaran bahasa Indonesia. Saya ngajar di kelas tinggi, di kelas 5. Nah, itu memang anak-anak SD ini untuk saat ini, untuk sekarang yang saya alami, memang minat membaca itu sangat rendah. Nah, tapi kembali lagi kita sebagai guru yang memang harus berusaha bagaimana sih upaya kita untuk meningkatkan minat baca untuk anak-anak ini. Jadi saya siasati anak-anak itu, ini sharing aja kita ya, gimana sih supaya anak-anak ini mau membaca lah, paling tidak sebuah buku atau sebuah cerita yang mereka baca, harus baca sebelum kita memulai pelajaran ini, mereka harus membaca. Entah itu mereka membacanya 1 paragraf, 2 paragraf, pokoknya semampu mereka. Nah, dari apa yang mereka baca, itu nanti akan saya kembalikan kepada mereka, siapa yang mau menceritakan kembali apa yang mereka baca. Nah, itu dari situ nanti anak-anak akan sangat antusias. Mereka akan cepat-cepatan nih angkat tangan untuk kembali menceritakan apa yang sudah mereka baca. Gantian. Besoknya ketika saya kembali lagi masuk ke kelas itu, saya sebelumnya sudah memberikan seperti kayak paling tidak dalam 1 hari kalian ada membaca buku cerita apa saja, misalnya buku cerita tentang Nusantara atau cerita rakyat, kalian baca. Kemudian nanti kalau ustazah masuk ke kelas ini, kalian ceritakan kembali apa yang kalian baca. Jadi mereka akhirnya banyak perbendaharaan cerita dari mereka yang mereka baca itu. Ketika nanti ada tugas masalah tentang cerita Nusantara, insya Allah mereka sudah tidak gelagapan lagi untuk menjawabnya begitu. Memang semestinya memang dari awal, ini kebetulan saya juga mengajar di kelas 2 dan kelas 3, jadi saya usahakan untuk seperti itu. Walaupun saya kebetulan juga saya ngajar Al-Islam, saya tetap usahakan untuk mereka membaca tentang cerita Nabi. Untuk kelas 2 atau kelas 3 itu bisa mereka membaca tentang cerita Nabi, apa keteladanan Nabi yang mereka bisa petik dari apa yang mereka baca. Mereka ceritakan kembali, bisa dari situ aja, dari yang kecil-kecil itu saya usahakan untuk bisa meningkatkan minat baca, terutama untuk anak SD. Memang sangat susah, apalagi sekarang ini di era digital, Masya Allah, membaca story WA bisa, Facebooknya macam-macam, tapi untuk membaca susah. Keteladanan seperti itu kayaknya berat gitu. Tapi insya Allah dengan kita berusaha secara maksimal dengan cara yang seperti itu, insya Allah minat baca juga akan semakin meningkat kok untuk di murid-murid kita di kalangan SD terutama. Begitu Mbak Halista. Terima kasih. Banyak Bunda Emah atas masukannya. Ada lagi yang mau beri masukan? Saya Mbak Haliska, Mbak Lulu. Bu Lulu. Maaf, kalau bisa ini yang terakhir ya, KPK ada mau menyampaikan materi. Oh iya, terima kasih Pak Kusma. Terima kasih atas waktunya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu, dengar. Ya, alhamdulillah. Topik hari ini sangat menarik sekali ya tentang budaya baca. Saya tadi dari awal sampai akhir tuh berpikir, saya ini kurang membaca mungkin ya, nggak mungkin memang iya. Namun akhir-akhir ini saya mengamati, memang budaya membaca ini sudah mulai digerakkan. Pertama saya akan menyampaikan, saya menanggapi yang tadi itu, menambahkan pernyataannya Bu Ita tadi ya, saya teringat tip-tip membaca, sebagian sudah disampaikan oleh Bu Ita tadi. Ada lagi
diantaranya adalah cara membaca itu, jadi buku itu, tulisan dalam buku itu semua sudah ada dalam mata. Itu terfokus ke situ. Jadi kita tidak, itu teknik membaca secara cepat. Ya alhamdulillah dengan begitu saya agak terbantu. Kemudian juga diiringi dengan itu tadi, tidak usah memikirkan apakah saya paham atau tidak. Karena secara otomatis otak kita akan merekam tuh. Kemudian juga perlu adanya penyediaan bahan bacaan yang menarik. Tadi sudah sering disebut-sebut oleh teman-teman, saya jadi teringat keponakan saya. Jadi pada waktu itu dia masih kecil sama bundanya disiapkan buku-buku yang saat ini big book ya, yang gede, tapi tulisannya singkat-singkat dan padat begitu. Ketika dia belum bisa itu, dia sudah disiapkan, dia bercerita. Bude itu ada planet ini loh. Anak TK sudah bisa cerita tentang itu. Dia juga cerita-cerita yang lain. Nah dari situ saya berpikir, seandainya sekolah ini disiapkan buku-buku seperti itu, untuk literasi di kelas itu disiapkan big book itu, mungkin akan lebih menarik. Artinya dengan sedikit membaca, tapi anak-anak sudah mendapatkan pengetahuan yang satu pengetahuan konkret gitu loh. Enggak seperti seperti di sekolahan saya, kalau mau bukunya ya seperti buku-buku biasa itu, dia harus membaca sekian halaman baru dia mendapatkan pengetahuan yang konkret. Itu. Semoga itu bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah ya. Kemudian ya saya mau berbagi juga, kemarin kami itu ada pertemuan sosialisasi tentang AKM. AKM itu asesmen kriteria minimum program Kemendikbud yang insya Allah nanti akan mulai dilakukan pada ajaran tahun 2021. Nah, di mana asesmen itu asesmen yang dilakukan secara acak itu berbasis literasi. Jadi kemarin itu dibuka, soalnya begitu panjang dan di situ nanti anak akan diuji kemampuan menyaring kemampuan memahami cerita, kemudian menyebutkan tokoh-tokohnya. Dan bukan itu aja, ketika matematika ya ternyata juga tentang numerik, bagaimana anak bisa menalar. Seandainya kita membuat sebuah resep kue dengan ukuran sekian-sekian. Kalau kita ingin membuat resep kue, berapa tepung yang harus kita siapkan? Nah, itu juga termasuk masuk kepada literasi, pemahaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anda 1,5 menit aja. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Saya kira semuanya sudah paham semua. Banyak pengetahuan yang kita dapat. Saya tidak menambahkan lagi, karena semuanya tadi sudah bagus sekali. Cuman satu hal yang... Assalamualaikum, sudah? Salam. Ini Pak, sebentar lagi Pak. 1,5 menit Pak. Satu hal yang dilupakan oleh teman-teman terkadang di dalam budaya membaca ini adalah berdoa. Jadi mari kita mulai dari sekarang, ketika anak-anak itu memulai membaca, diingatkan untuk berdoa, karena ini sering terlupakan. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi manfaat dan ilmu yang kita serap tadi cepat kita dapatkan. Itu saja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andas, tolong share screen milik saya, Mas.
Mbak Dana, jadikan saya co-host Mbak Dana. Sudah Mas Andas, sudah. Oh, sudah ya, sebentar Pak. Ya. Ya oke, diperbesar. Apa? Screen-nya apa itu yang kayak bola lampu itu. Nah. Baik, budaya baca Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kebiasaan ini sebenarnya harus menjadi hal yang baik di dalam proses pembelajaran kita. Karena sudah menjadi tradisi sebelum, suara saya bisa ditangkap ya? Bisa Pak, bisa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa membaca senyap kurang lebih 15 menit ya. Pama masuk 7:30. Berarti jam 7.30 sampai 7.45 itu adalah membaca. Buku apa saja disediakan di tempat-tempat ini pojok baca, atau disediakan di depan pintu mau masuk anak-anak itu, atau memang disediakan perpustakaan di kelas. Jadi baca apa saja silahkan itu, sehingga nanti pengalamannya berbeda-beda, tidak hanya satu buku. Ada buku cerita, ada buku bacaan mungkin kisah, ada lagi buku-buku desain dan lain sebagainya. Itu semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman anak didik kita. Oke, yuk next. Terus Mas Andas. Jadi pilihlah, nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan buku itu, pilihlah buku dan bacalah, carilah tempat yang nyaman untuk membaca. Boleh di tempat duduknya, boleh di pojok dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya ini pelatihan juga ya. Kalau dalam pelatihan itu biasanya disuruh menggambarkan kira-kira apa yang Bapak rasakan ketika sudah membaca senyap tadi tanpa suara. Pokoknya membaca aja. Gurunya membaca, kemudian satpamnya membaca. Pokoknya waktu yang 15 menit tadi dari 7:30 jam 7.30 sampai 7.45 itu semuanya adalah gerakan membaca. Nah, nanti bagian mana dari buku yang paling Bapak Ibu nikmati, pasti ada apa tujuan dari membaca senyap dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini berbagi pengalaman. Lanjut lagi. Membaca senyap atau membaca dalam hati adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah untuk melatihkan satu perilaku membaca. Tadi yang kurang membaca itu ya disampaikan oleh Ibu siapa tadi. Maka kalau sudah di perilaku atau tradisi atau budaya baca, maka menjadi perilaku yang baik di dalam kegiatan sehari-hari sebelum pelajaran dimulai selalu membaca. Kemudian berikutnya membangun kebiasaan membaca, misalnya konsentrasi, untuk melatih konsentrasi kalau baca senyap itu. Karena kan diam, tidak ada suara, berarti konsentrasi pada bacanya itu. Kemudian meningkatkan kemampuan serta kelancaran membaca. Karena konsentrasi, karena senyap. Oke, lanjut Mas Andas. Kenalan. Ini latar belakang, membaca adalah kunci untuk memulai informasi dan pengetahuan. Minat dan keterampilan membaca perlu dikelola dan dikembangkan menjadi budaya baca di sekolah. Semua pihak di sekolah harus mendukung program budaya baca, terutama sekolah-sekolah yang menjadi mitra Tanoto, LPTK, YN Samarinda maupun Unmul. Mereka di setiap kelas itu pasti punya pojok baca. Selain perpus, Bapak Ibu sekalian, dia ada didesain kayak taman begitu di pojokan sekolah itu. Anak-anak pasti suka itu. Ada bunganya, ada kayak tempat duduknya, sehingga bisa selfie dan lain sebagainya.
itu memang ada tempat-tempat baca, pojok-pojok baca. Oke, ya. Tadi sebenarnya belum itu, Mas. Yang introduction tadi. Oke, kembali. Minat dan keterampilan membaca perlu dikelola dan kembangkan menjadi itu semua pihak ya. Oke, lanjut. Tujuannya adalah memahami program budaya baca, mengenali kegiatan budaya baca, mengelompokkan kegiatan budaya baca ke dalam keteladanan, pembiasaan, dan penyediaan buku. Kemudian merumuskan tindakan kepala sekolah, guru, dan pengasuh sesuai perannya untuk menciptakan budaya baca. Kepala sekolah katalah wajib membaca kalau jamnya tadi. Pokoknya kalau bisa nanti Bapak Ibu menjadi kepala sekolah atau guru, punya desain ini. Sebelum pelajaran dimulai, ya berdoa ya baca Al-Quran. Biasanya kan baca surah-surah, boleh 10 menit, mungkin yang 5 menit adalah membaca senyap. Diam tanpa suara. Nah itu kalau semuanya memberikan teladan dan contoh yang baik di dalam program membaca, maka menjadi baik. Menjadi biasa. Oke, yuk lanjut. Nah, garis besar kegiatan seperti kemarin, Bapak Ibu sekalian, kita pakai IKR, Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Yuk lanjut, Mas Andas. Tadi kan sudah paham kan apa pengertian budaya baca. Pengertian yang telah Bapak Ibu sampaikan di atas, apa saja kan yang perlu dilakukan untuk membangun budaya baca di sekolah? Banyak kan? Untuk membangun itu ya kesepahaman dan kesepakatan seluruh komponen yang ada di sekolah bahwa kita wajib membiasakan untuk membaca setiap hari. Boleh membaca senyap, itu dalam rangka untuk konsentrasi. Senyap itu tanpa suara, pokoknya 15 menit atau 10 menit, semuanya baca. Pasti akan mendapatkan pengalaman atau ilmu yang baru. Yuk lanjut. Bapak Ibu, budaya baca dipahami sebagai tindakan membaca dan memahami tulisan yang secara terus-menerus diajarkan, dicontohkan, dipromosikan, dilestarikan oleh masyarakat atau warga sekolah karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi perilaku budaya mereka bahwa budayanya adalah membaca. Apakah upaya untuk membangun budaya baca terkait pertanyaan nomor 2 tadi, ya, sebelum masih cocok dengan pengertian budaya baca? Oke, yuk lanjut. Ini aplikasinya tadi ICARE ya, Introduction, Connection, Application. Nah ini biasanya memang ada post-it kecil-kecil kalau kita latihan. Oke lanjut Mas. Sebenarnya saya punya video tapi nggak cukup ini tadi saya untuk download PPT ini cukup lama tadi. Saya kira nggak bisa tapi alhamdulillah karena saya tungguin lama akhirnya bisa. Nah, semua ini dalam rangka untuk mengembangkan budaya baca di sekolah. Sebenarnya kalau videonya cukup menarik dari berbagai sekolah. Ada dari Medan, ada dari Semarang, ada yang dari mana ini? Padang gitu ya, daerah-daerah Sumatera itu. Dan Kalimantan Timur. Oke, lanjut Mas Andas. Nah, ini kita mengelompokkan keteladanan, kepala sekolah turut, serta membaca bersama. Pokoknya waktu itu semuanya yuk bersama-sama. Tidak ada yang tidak membaca jam itu. Ada kegiatan rutin siswa dan guru membaca 15 menit sebelum jam belajar dimulai. Itu. Oke ya. Oke lanjut, membeli buku. Oke, peran kepala sekolah atau pengawas, ini betul Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah atau pengawas membangun budaya baca.
Diskusikanlah apa yang perlu Bapak Ibu lakukan sebagai kepala sekolah atau pengawas untuk membangun budaya baca di sekolah. Nah, ini suruh diskusi. Bapak Ibu ini kan pengawas, Bapak Ibu ini kan kepala negara manajemen. Judulnya udah pas. Gunakan ini sedikit kalian untuk menentukan peran masing-masing. Presentasikan. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu, peran kepala sekolah dan pengawas dalam membangun budaya baca. Ini bentuk aspek menciptakan budaya baca, peran kepala sekolah atau pengawas sekolah. 1, keteladanan, berarti baca di perpustakaan. 2, meresensi buku dan dipajang di mading sekolah. Harus punya mading ya, ini loh buku yang akan dibaca berikutnya. Nah, kemudian kalau pembiasaan itu memastikan semua guru kelas mengelola pembiasaan siswa dan guru membaca 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Memastikan semua guru kelas mengelola pembiasaan siswa dan guru membaca 15 menit. Nah, ini harus dikontrol sebagai kepala sekolah dan pengawas. Ketersediaan buku nih, perpustakaannya. Menjamin tersedianya buku bacaan yang cocok dengan tingkat siswa di setiap kelas. Yuk, lanjut. Sekarang refleksi ya, Iker tadi. Kira-kira kegiatan apa sajakah yang penting dalam membangun budaya baca di madrasah? Pasti banyak kan? Jawabannya simpan aja di hati Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus dilakukan kepala sekolah untuk membangun budaya baca di sekolah? Nah ya, berarti membangun pojok-pojok baca. Kebetulan kalau sekolah ini ada 6 madrasah yang saya bina selama ini. Mereka sudah punya pojok-pojok baca di setiap kelas. Dan selain punya perpustakaan dan punya pojok baca di luar itu bagus kayak taman itu. Nah, kan kalau kayak taman membaca itu Bapak Ibu sekalian. Jadi perannya dari mana? Pendananya dari mereka sendiri. Karena kelihatan bagus dan asik gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah dalam membangun budaya baca di sekolah? Ya diawasi, diberikan saran, ditunggui, syukur-syukur punya uang, diajak sama-sama. Oke, reflection. Lanjut, Mas Andas. Penguatan. Penguatannya, keterampilan membaca penting di semua mata pelajaran Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menekankan sebagai kepala sekolah atau pengawas kepada guru-guru. Pokoknya setiap mau pelajaran apa saja dimulai mungkin 5 menit lah baca. Semua pihak berperan penting dalam program budaya baca. Program budaya baca bukan hanya tanggung jawab guru kelas atau guru bahasa Indonesia. Baik MI, kemudian MTS, DSM itu, tetapi semua komponen, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi maupun kalau bisa termasuk staf-staf itu juga dibiasakan untuk membaca. Kemudian sekolah perlu memfasilitasi siswa dalam meningkatkan minat dan menyenangi kegiatan membaca. Berarti bukunya harus update dong, sering beli baru dan lain sebagainya. Kemudian di awal-awal pembiasaan membaca, janganlah siswa dibebani dengan tugas-tugas seperti membuat ringkasan. Pokoknya biar senang dulu lah. Sudah kamu baca gitu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti akan meringkas sendiri. Nggak usah dibebani. Yang penting sudah menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah baca ini berarti tertekan malah malas. Nggak jadi enjoy itu budaya baca itu. Kemudian berikutnya penguatannya keteladanan, pembiasaan dan ketersediaan buku yang berkelanjutan adalah 3 hal pokok dalam membangun budaya baca di sekolah atau madrasah. Jadi tersedia agar siswa guru bisa membaca terus-menerus. Kemudian kepala sekolah dan pengawas mempunyai peran penting dalam mewujudkan ketiga hal pokok di atas. Kepala sekolah termasuk guru bisa mewujudkan itu tadi 3 hal di atas tadi. Oke, lanjut. Extension.
Praktekkanlah segera berbagai kegiatan membangun budaya baca di sekolah atau madrasah yang Bapak Ibu pimpin, dampingi agar minat dan kemauan baca siswa meningkat, dan pada akhirnya diharapkan kemampuan akademik siswa meningkat atau berkualitas atau bermutu. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari kita baca Fatihah. Kemudian manfaat di rahmat ridha Allah, kita diberi panjang oleh Allah, keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya izin. Mbak Dasar ada lagi, Bu.